Salam Victorious People, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dan menyapa Victorious People dimanapun berada. Yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai Victorious People, sehingga kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Untuk itu biarlah kiranya kita senantiasa tetap ada dalam semangat bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Alkitab berkata begini dalam Mazmur 139 berkata, dari belakang dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya apa? Tuhan minta agar kita tetap senantiasa semangat menyikapi kehidupan kita hari ini, sebab tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita, dan setiap hari yang baru Tuhan jadikan untuk kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa semangat ya untuk menyikapi kehidupan kita hari lepas hari. Sebab bagaimana tidak, ya, pada waktu kita terpisah dari Tuhan, Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita dari jurang kebinasaan, dari lumpur rawa, dari kondisi yang tidak mempunyai pengharapan, dari kondisi yang tidak punya masa depan, sekalipun punya masa depan tapi masa depannya suram. Saya kasih dari asal. Kenapa? Karena terpisah daripada Tuhan. Pada waktu kita terpisah daripada Tuhan, dosalah yang senantiasa menguasai dan menuntun serta menggembalakan setiap hidup kita. Kita tahu upah dosa adalah maut. Berarti pada waktu maut menggembalakan kita, maka ujung-ujungnya pasti akan mengalami maut, kebinasaan secara kekal, berpisah dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih karena anugerah dan kasih-Nya. Dia menyelamatkan kita. Pada waktu kita sampai pada pintu gerbang maut, karena anugerah-Nya Dia menyelamatkan setiap kita, dan Dia memperbarui kita dengan kasih-Nya. Dia memberikan benih sukacita, kegembiraan yang meluap di dalam setiap hati kita, sehingga dengan kasih dan sukacita, kegembiraan yang meluap di hati kita, kita dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Sebab kita yakin dan percaya dari kematian begitu ngeri saja, Tuhan telah menyelamatkan setiap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mau mati bagi setiap kita. Betapa semangatnya Tuhan untuk bisa mendapatkan dan menyelamatkan kita kembali, dan kita bersyukur, kita berterima kasih. Bukan kita yang pilih Dia jadi Tuhan kita, tapi Dia Tuhan yang pilih kita. Dan Dia pilih kita, Dia teguhkan pilihannya dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Dia meteraikan Roh Kudus-Nya ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh mempunyai karakter pribadi yang baru yang Tuhan tempatkan dalam setiap hidup kita. Kita menjadi satu pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama? Yang lama adalah berbicara tentang tabiat, kelakuan kita yang berdosa, segala kekhawatiran, segala hal-hal yang bersifat merusak dalam setiap hidup kita. Itu sudah selesai, tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Dan sesuatu yang baru tidak lagi lain, di mana Roh Kudus dicurahkan pada kita. Karakter ilahi berbicara tentang kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan itu semua kita mempunyai semangat di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya semangat ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita sanggup mampu menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Hari-hari ini kondisi situasi yang ada begitu sangat amat menekan bagi semua orang, tetapi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap yakin dan semangat, karena kita tahu dalam hidup kita tidak ada satupun yang tidak Tuhan izinkan terjadi. Dan jika Tuhan izinkan terjadi, hasilnya kita beryakin dan percaya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, untuk itu kita harus nantiasa semangat menyikapi kehidupan hari ini. Masih ada Tuhan, masih ada jalan, masih ada berkat untuk kita hari ini. Burung di udara nggak nabur, nggak nuai, Tuhan sanggup mampu menjaga dan memeliharanya. Dan di tengah kesehatan yang kita perlukan, yang perlu kita jaga cuma satu, jaga hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Setelah itu apa yang terjadi? Hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita semuanya. Oleh sebab itu tetap jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Nggak ada lagi lain. Kita harus menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pada waktu Tuhan berfirman, sesungguhnya itu diarahkan kepada kita. Jadi setiap firman di mana Tuhan berfirman, itu peruntukannya buat kita. Berarti sekarang kita pribadi yang memiliki firman. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kita yakin dan percaya firman itu bukan
bukan hanya sekedar menyelesaikan masa lalu kita, tapi firman itu juga menjaga hidup kita hari ini. Bukan cuma sekedar menjaga hidup kita hari ini, tetapi untuk waktu-waktu yang akan datang juga. Firman yang gak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya tetap sama di dalam setiap hidup kita. Apa yang luar biasa bagi Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Lihat, Dia mengurung masa lalu kita. Dia memberkati kita hari ini. Dan Dia memberikan masa depan penuh pengharapan. Yakin dan percaya. Tetap semangat. Masa lalu saudara tidak akan pernah boleh lagi menghantui saudara. Masa lalu saudara Tuhan jaga, tidak akan pernah lagi menyentuh kehidupan saudara. Jika dulu Anda pemabuk, hari ini Anda pasti nggak jadi mabuk lagi. Jika dahulu Anda penjina, hari ini pasti Anda nggak jadi penjina lagi. Jika dulu Anda melakukan hal yang jahat, hari ini Anda sudah tidak lagi melakukan yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita. Dia tidak mengizinkan kita kembali kepada masa lalu kita. Sebab hidup kita hari ini dan untuk waktu-waktu ke depan, untuk waktu-waktu yang akan datang, Dia sanggup mampu menjaga setiap kita. Secara pribadi, saya dari masa lalu yang begitu kelamnya saudara. Wah, orang sendiri, saya sendiri juga, aduh gimana ya, bagaimana mengerikan masa lalu. Dan saya nggak mau lagi untuk bisa kembali kepada masa lalu. Dan saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kuasa. Tapi Tuhan sanggup deh, mampu menjaga saya agar saya tidak kembali lagi kepada masa lalunya. Kenapa? Karena Dia mengasihi setiap kita. Kuasa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita jauh lebih besar. Dan yang paling terpenting lagi, kesadaran yang Tuhan berikan bagi kita. Betapa Tuhan sangat amat mengasihi kita. Betapa pengorbanan di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita. Orang-orang dekat, orang-orang yang baik sama kita aja belum tentu Dia mau mati buat kita. Tetapi Yesus, Dia begitu suci, begitu kudus. Dia mau mati bagi setiap kita. Tujuan yang gak ada lagi lain, agar kita boleh memperoleh anugerah dan diselamatkan, serta boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan terlebih lagi apa? Dia karuniai kita. Dengan apa? Dengan pakaian-pakaian perbuatan kebenaran yang merupakan identitas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ini sesuatu amazing, sesuatu yang luar biasa. Harta yang ada di dalam dunia tidak akan pernah bisa mungkin menggantikan kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita punya sejarah, suku bangsa Israel. Begitu dia keluar dari Mesir, apakah mereka kembali ke Mesir? Enggak tuh. Tuhan menjaga mereka berjalan di padang gurun. Bukan berarti kita nggak ada padang gurun. Ada sebagai orang benar, di tengah dunia nggak benar, terus saudara nggak mengalami padang gurun. Nggak mungkin, saudara yang saya kasih dan dikasih. Anda sebagai orang benar berjalan di tengah pribadi, di tengah situasi yang tidak benar, terus Anda oke-oke saja. Anda banyak pergumulan, banyak permasalahan. Tetapi lihat suku bangsa Israel, dia tidak akan kembali ke Mesir karena Tuhan menjaga masa lalu mereka. Justru sebaliknya, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi semata-mata hanya karena janji Tuhan. Hal ini juga secara rohani hendaklah menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Tuhan akan menjaga kamu dari masa lalumu. Dia memberkati engkau hari ini. Masa depanmu terjamin di dalam Tuhan. Sebab tangan Tuhan senantiasa ada di atas kepala setiap saudara dan saya. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan, dan terlebih lagi agar saudara senantiasa diberkati. Dan bukan cuma sekedar kamu yang diberkati, ada generasi di bawahmu juga pasti akan menjadi generasi yang diberkati. Sehingga melalui setiap hidup kita, kita boleh menjadi alamat agar orang bisa datang kepada Tuhan yang benar, karena mereka melihat kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati, tetap semangat, victorious people. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, Engkau melawat, menjamah, memberkati semua victorious people dimanapun mereka berada dengan kasih dan kuasa-Mu. Aku yakin dan percaya Engkau menutup barisan belakang mereka. Masa lalu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup mereka. Anugerah Tuhan hari ini memberkati. Engkau memerintahkan berkat ke atas mereka, apa yang merupakan kebutuhan mereka. Masa depan penuh pengharapan menjadi bagian dalam setiap hidup kita, sehingga kita semua di tengah kondisi yang ada tetap teduh, tetap tenang, tetap semangat. Kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.